Halo, pada kesempatan ini aku mau bikin video tentang penyelesaian soal di pelajaran kelas 7 tentang suhu dan kalor. Mohon maaf, ini apa adanya karena materinya itu ketinggalan karena sebenarnya dari saya juga. Jadi satu kelas itu ketinggalan materi. Jadi semoga video ini bisa membantu pemahaman kalian ya. Oke, di sini di soal yang Ibu tulis ini, pada suatu termometer X dengan titik didih 240 derajat X dan titik beku 40 derajat X, bila diukur dengan termometer Celcius bersuhu 50 derajat Celcius, maka pada termometer X itu bersuhu berapa? Jadi kalau di soal ini diketahui itu ada dua termometer. Yang pertama termometer X dan termometer Celcius. Nah, biar lebih mudah kita gambar dulu ya. Caranya ini apa adanya karena sok ngide aja ini. Terus di rumah ada spidol bekas dulu les-lesan, terus nggak pernah diisi lagi jadi kering. Jadi ya apa adanya ada ya. Oke, lanjut. Caranya yang pertama, di soal ini kan tadi ada dua termometer. Kita gambar dulu termometer X-nya biar lebih mudah. Ya, ini tulis X. Terus kalau di soal pada satu termometer X dengan titik didih 240 derajat, titik didih itu berarti bagian atas, karena kalau titik didih itu kan berarti di suhu berapa si termometer X-nya ini akan airnya yang mendidih. Nah, air mendidih itu di suhu berapa? Nah, kalau pakai termometer X itu di suhu 240 derajat. Astagfirullahaladzim. Oh tidak. Mohon maaf. Jadi kita jawabnya pakai di buku saja ya. Karena ternyata habis. Oke, kita pause dulu. Oke, sekarang sudah ada, jadi kita pakai kertas aja. Sebenarnya lebih simpel pakai kertas aja sih, tapi ya sudah. Terlalu banyak basa-basi ya pada video ini. Oke, langsung saja. Caranya tadi Ibu tulis aja sini caranya. Nah, Ibu ulangi ya, pada termometer X dengan titik didih 240 derajat kita gambar seperti ini ya. Biar simpel aja. Ini Ibu tulis X ya, termometer X dengan titik didih 240, berarti kalau titik didihnya itu di atas, bagian atas ya, karena kalau didih berarti udah pasti panas ya. Sekarang titik beku. Nah, titik beku udah pasti pada suhu dingin ya. Nah, udah pasti di bawah dia 40 derajat X ya. Kemudian bila diukur dengan termometer Celcius bersuhu 50 derajat Celcius, kita gambar lagi untuk yang Celciusnya. Nah, ini walaupun beda ya nggak apa-apa, yang penting sama. Ini Bu tulis C ya, Celcius. Seperti yang kita ketahui, kalau Celcius itu titik didihnya berapa? Ya, benar, 100 derajat. Nah, titik bekunya berapa? Ya, betul sekali, 0 derajat. Nah, pada soal diketahui nih bersuhu 50 derajat Celcius. Nih, kalau 0
ke 100, berarti 50-nya di tengah-tengah ya. Nah, kita anggap di sini 50 derajat. Maka pada termometer X bersuhu, nah kita lihat di termometer X, kita nggak tahu nih suhu X-nya ini berapa. Jadi kita anggap di sini ya, karena nggak tahu kita tulis tanda tanya. Atau tulis X juga boleh. Kelihatan nggak? Ya, semoga kelihatan ya. Oke, Ibu zoom. Nah, iya. Lanjut. Kemudian setelah seperti ini, kita ke cara untuk menentukan suhu pada X-nya ini dengan suhu X dikurang titik bawah X per titik atas X atau titik didih ya. Karena tadi di soal tadi titik didih, berarti kita tulis titik didih aja deh, titik didih X ya, dikurang titik beku X. Nah, sama dengan ini Celsius, kita tulis Celsius dikurang titik beku C ya, Celsius per titik didih Celsius dikurang titik bawah Celsius. Nah, jadi kalau kalian lihat, ini polanya sama seperti ini ya. Untuk yang ini itu polanya sama dengan ini. Jadi titik didih pasti dikurang titik bawah, sama dengan kalau kita mau cari perbandingan. Ibu sudah ajarin di kelas. Ya, lanjut. Sekarang kita masukkan X-nya. Ini kita nggak diketahui ini berapa nilainya. Jadi kita tulis X ya, tetap X dikurang titik beku X. Titik beku sudah diketahui 40 derajat ya, atau enggak ditulis dulu enggak apa-apa, per titik didih X. Titik didih X masukkan 240 dikurang titik bawah X 40 sama dengan Celsius. Suhu pada Celsius ini diketahui nih, kebetulan diketahui, jadi kita tulis 50 dikurang titik bawah atau titik beku Celsius. Seperti yang kita ketahui, kalau titik beku pada Celsius itu sama dengan 0 derajat. Nah, titik didih Celsius itu 100 derajat, kita masukkan dikurang 0 ya. Nah, kalau sudah seperti ini, cara yang kedua itu adalah menentukan nih yang mana yang bisa dioperasikan. Ingat, kalau ada huruf dengan angka itu jangan dioperasikan karena dia berbeda. Ya, huruf dengan angka. Kalau angka dengan angka karena dia sejenis itu bisa dioperasikan. Ya, sekarang kita operasikan karena ini ada huruf, jadi tetap X kurang 40 per 240 dikurang 40. Karena dia sama-sama angka, jadi bisa dioperasikan. 240 dikurang 40, hasilnya berapa? 200. Sama dengan 50 kurang 0. Sama dengan 50. Per 100 dikurang 0? 100. Ya. Nah, setelah ini bagaimana lagi? Setelah ini kita kalikan silang, karena ini sudah tidak bisa dioperasikan, jadi dikali silang ya. Nah, seperti ini. Nah, biar lebih mudah, Ibu sebenarnya sama aja, tapi biar lebih simpelnya biasanya Ibu huruf itu di depan, tapi mau di samping kanan atau samping kiri itu terserah, tapi kalau biar lebih mudah memahaminya bisa di sebelah kiri. Jadi cara Ibu adalah yang ini ya, dikalikan ke sini dulu. Kali silang dulu. X dikurang 40. Nih, Ibu kasih tanda kurung, dikali 100 sama dengan, nah sekarang yang 200 dikalikan
50. 200 dikali 50. Nah, sekarang kita operasikan nih. X dikali 100 itu hasilnya berapa? Nah, kalau huruf dengan angka, kalau dikalikan itu sama dengan huruf angka. Tapi kalau huruf ditambah angka itu tidak bisa. Huruf ditambah atau dikurang dengan angka itu tidak bisa. Karena dia tidak bisa, karena dia tidak sejenis tadi. Tidak sama. Tapi kalau kali, dia jadi misalkan X dikali 100 jadi 100X, atau X 100 juga sama aja. Nah, kemudian tanda ini, nah ini tandanya minus 40 dikali 100. Nah, ini minus dikali 100, 100 ini positif. Jadi minus kali positif, hasilnya minus 40 kali 100, 4 kali 1, 4. Nolnya ada 3, tambahin 3, 1, 2, 3. Nah, kemudian 200 kali 50, 2 kali 5, hasilnya 10. Nolnya ada 3, 1, 2, 3. Ya, 10.000. Nah, sekarang kalau sudah sampai di sini, ada yang sejenis dan yang tidak sejenis. Apa maksudnya? Ada yang dengan huruf, ada yang hanya angka saja, ya ada yang hanya angka saja. Nah, yang angka ini kita sejeniskan, kita kelompokkan menjadi angka-angka. Ya, kalau ada hurufnya jangan digabung dengan yang angka. Nah, cara kemudian ini kita kelompokkan dulu ya. Jadi 100X sama dengan 10.000. Nah, karena ini angka dan ini angka, jadi kita kelompokkan dengan yang angka juga. 4.000 kita pindahkan tanda minus menjadi tanda plus, karena dia melewati sama dengan. Ya, nanti Ibu jelaskan mengapa tanda minus kalau melewati sama dengan jadi berubah plus. Ya, nanti di kesempatan di video lain akan Ibu jelaskan konsepnya mengapa itu berubah. Ya, jadi ini 4.000. Nah, 100X sama dengan, kita operasikan 10.000 ditambah 4.000 sama dengan 14.000. Nah, X sama dengan, nah ini belum diketahui nih, 100 dikali berapa, ini X-nya ini ya, masih huruf nih, kita nggak tahu angka atau nilai dari X ini berapa, sama dengan 14.000. 100 dikali berapa nih sama dengan 14.000. Nah, cara yang lebih mudah adalah 14.000 dibagi 100. Nah, ini coret saja, nolnya ada 2, 1, 2, atasnya juga 2. Nah, 140 dibagi 1, hasilnya 140. Ya. Jadi diketahui nih. Jadi suhu pada termometer X adalah 140 derajat X, ya Allah. Nah, 140 derajat X. Kalau pada Celcius itu 50, kalau pada termometer X itu adalah 140. Ya. Oh, terlewat. Nah, mohon maaf. Ya, jadi seperti itu untuk cara pengerjaannya. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa belajar karena hari Selasa kita akan PAS IPA. Semoga berhasil. Jangan lupa belajar dan berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.